Hai semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di podcast Remaja Bertanya. Di segmen kali ini, dengan judul Aku dan Emosi aku lagi gak sendiri nih. Aku ditemenin sama satu orang yang bakal jadi narasumber dan sumber informasi kita mengenai emosi kita dan siapa kita. Oke, siapa dia? Oke, langsung aja kita panggil orangnya. Halo Kak Zuni. Halo, ini nama pendengarnya siapa? Gak ada ya? Gak ada. Kalau gitu halo semuanya. Boleh perkenalkan dirinya Kak? Oh boleh, nama aku Zuni Yantifairia. Aku bisa dipanggil Zuni. Aku mahasiswa psikologi saat ini semester 7 atau semester akhir. Berarti lagi sibuk-sibuknya nih ya kayak. Aku kebetulan lagi magang sih, gitu. Dan ini emang bentar lagi kan skripsian, jadi ya lumayan lah. Nggak yang gabut-gabut banget. Oke, kayaknya kita langsung ke topiknya aja ya. Nah, karena topiknya kali ini itu larinya ke remaja, spesifiknya itu generasi Z. Dan kebetulan aku sama kakak ini kan generasi Z ya. Jadi menurut kakak gimana sih remaja zaman sekarang itu? Kalau remaja zaman sekarang spesifik kali pasti beda-beda, tapi secara general kalau yang aku baca-baca dari sumber gitu ya, dan juga relate juga sih sama aku ngambil tuh yang relate juga sama aku karena bisa lebih enak gitu ya untuk diungkapinnya. Kalau kita itu sebenarnya generasi Z tuh yang pertama karakternya multitasking kalau dari aku sendiri, dan dari sebetulnya kita tuh awalnya bisa mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Itu kita udah mulai bisa nih, maksudnya bahkan terbiasa mungkin tiap harinya. Terus kita juga cenderung lebih mandiri. Kita kadang lebih sering mungkin ya tidak menunggu nih orang tua untuk membantu membuat keputusan, tapi kita bisa sendiri gitu untuk menentukan hal-hal yang sekiranya masih dalam ranah atau kapabilitas kita gitu. Dan ketiga itu kita bisa lebih menerima sih, yang aku rasain juga ya, dan menghormati lingkungan, terutama dalam hal perbedaan yang mungkin kalau di generasi-generasi sebelumnya aku nggak compare itu suatu hal yang negatif, tapi karena semakin kesini kan kita semakin variatif gitu ya, maksudnya kayak lebih sering ketemu orang sebagai dan lain-lain, kita tuh lebih bisa untuk menerima, nggak sensitif dan lainnya. Dan yang terakhir kalau menurut aku, kita itu sebagai generasi Z, terutama yang umurnya mungkin sudah kayak 19, 20, 21 kayak aku gitu ya, atau mungkin relate juga sih sama yang di bawahnya, ketika berpikir kalau uang dan pekerjaan tuh udah ada dalam daftar prioritas. Itu relate banget sebenarnya sama generasi Z, karena ada gitu penelitian dan jurnal ilmiah terkait hal itu. Jadi kita tuh menempatkan hidup dan berkembang gitu, personal growth itu lebih penting. Kalau dari aku mungkin kalau terkait dengan gambaran sih so far itu yang relate ya sama aku, dan mungkin juga relate sama kebanyakan orang yang dengar ini. Ternyata cukup terperinci dan deskriptif banget nih. Dari yang kakak utarakan tadi sebenarnya itu udah menjawab rasa penasaran aku menurut opini kakak, menurut statement kakak gitu. Cuman aku pengen nih ada sesuatu yang lebih dalam dan spesifik lagi. Kayak apa sih yang paling mencolok dari remaja zaman sekarang dan atau generasi Z dengan remaja generasi sebelumnya, perbedaannya gitu kak? Kalau perbedaan yang paling mencolok itu teknologi pastinya, dari generasi sebelumnya sama generasi sekarang ya, entah milenial atau generasi sebelumnya sama generasi Z. Dan kedepannya tuh menurut aku teknologinya sih, karena ini juga pernah sempat diskusi itu ya sama dosen aku ya, which means ya beda lah dalam hal generasi gitu. Kalau kita tuh generasi Z itu lahir ketika teknologinya tuh sudah berkembang. Jadi mungkin kita juga, mungkin ada juga nih sebagian yang dengar ini bakal kenalnya generasi Z itu sama the silent generation atau e-generation gitu, karena emang kita hidup tuh ketika teknologi dan internet itu sudah ada, jadi kita tumbuh bersama dengan kemajuan teknologi tersebut gitu kan. Dan bahkan ada penelitian juga dari Forbes terutama yang mungkin agak cukup bisa dibilang Forbes ini kan lumayan ya dalam melakukan riset dan sebagainya, dan dia itu meneliti 49.000 anak
bagi mereka itu generasi Z ya terutama, bagi mereka itu tuh teknologi bukan lagi sebagai perangkat dan platform yang mendukung kehidupan kayak generasi sebelumnya. Mungkin kan kalau generasi sebelumnya tuh teknologi, handphone dan sebagainya untuk membantu kehidupan gitu ya. Tapi bagi kita nih generasi Z, teknologi ini justru adalah bagian dari kehidupan kita itu sendiri gitu. Emang agak mengerikan mungkin ya kalau didengar, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Dan bahkan ada penelitian lain juga yang kemudian mendukung klaim ini, dimana kalau generasi Z itu ketika dia tuh menghabiskan paling setidaknya 10 jam per hari untuk online dan berselancar di media sosial, yang berarti kan sebenarnya kita nggak bisa lepas gitu ya. Kayak ada juga pendukungnya, kalau misalkan pernyataan pendukung kalau misalkan ketika dilepas dengan handphone menunjukkan gejala-gejala negatif dan lain sebagainya, mungkin bisa para pendengar nih, audiens juga searching, itu cukup ilmiah kok penelitian ini kayak gitu. Oke. Jadi kayak kita nggak bisa banget lepas dari HP gitu ya. Soalnya aku juga ngerasain sih Kak, aku sendiri. Terus kalau gitu ada nggak sih kayak cara-cara buat lepas dari HP gitu? Oke, sebenarnya kalau lepas dari HP kayaknya nggak mungkin ya untuk generasi Z kita, nggak mungkin sih menurut aku, karena bakal berkembang terus juga, terus kayak kitanya pasti semakin butuh juga. Terus mungkin kalau dikasih terkait dengan yang bisa dibahas terkait dengan dampak negatif dan positifnya kali ya dari generasi kita ini, generasi teknologi. Nah kan tadi aku udah sempat mention gitu ya karakter atau gambaran generasi Z tuh yang sebenarnya positifnya nih, kita tuh sebenarnya lebih siap untuk masuk dunia kerja gitu, karena karakteristiknya tuh kayak multitasking, ambisius, mandiri, mudah beradaptasi gitu ya dengan teknologi itu sendiri. Itu sebenarnya dicari gitu oleh banyak perusahaan. Terus nah terkait dengan ambisius ini tuh kita sebenarnya nggak cepat puas diri menurut aku ya. Kita itu mau untuk belajar, bahkan ada lagi-lagi ada surveinya lagi bahwa sekitar lumayan banyak lah ya, sekitar 75% bahkan generasi Z itu punya tendensi loh untuk memegang beberapa posisi sekaligus gitu kan, dalam suatu pekerjaan, di sekolah, di perusahaan mungkin dan lain sebagainya, yang dengan orientasi gitu ya, mereka itu mau untuk mempercepat karir mereka. Nah tapi dampak positifnya karena dari karakter tersebut dan kita yang sangat bergantung dengan teknologi itu, sebenarnya tingkat cemas dan stresnya tuh jadi lebih tinggi gitu. Karena yang pertama adanya ketidakpastian masa depan tentunya ada kan. Terus banyak informasi yang diperoleh dari internet itu ternyata mendorong adanya perkembangan standarisasi. Nah ketika ada standarisasi ini terus kita ekspektasinya tidak terlalu tinggi atau tidak sesuai, akhirnya merasa cemas, merasa stres. Terus yang kedua mungkin ini relate juga sama teman-teman yang masih sekolah dan sebagainya. Ini dari hasil aku sendiri pernah wawancara guru gitu ya. Ada tugas lah terkait dengan ini juga, komparasi generasi antara guru dan siswa. Itu ternyata siswa itu lebih produktif hanya ketika dihadapkan pada teknologi untuk saat ini ya. Jadi hasil wawancara aku itu mengungkapin si gurunya ini bahwa anak sekarang tuh mudah bosan kalau belajarnya konvensional, tapi ketika dipadukan nih dengan teknologi, adanya game dan sebagainya, mereka lebih semangat gitu. Dan yang ketiga mungkin ya, kalau misalkan pernah dengar ini istilah psikologi juga sih, tapi mungkin ini adalah istilah awam menurutku, nggak perlu sampai belajar psikologi banget. Itu dampak negatifnya dari teknologi bagi kita generasi Z itu adanya FOMO tahu kan? Ya tahu banget, tahu. Iya, fear of missing out. Jadi kalau nggak ngikutin tren sekarang tuh kayaknya cemas gitu, kalau takut ketinggalan tren, tak pikirannya nggak ya. Iya, ketinggalan zaman. Betul, ketinggalan zaman, kurang pergaulan ya gitu-gitulah. Itu kan sebenarnya kan dampak negatif secara personal, emosional dan sebagainya juga kurang ya, kalau nggak bisa menghambat lah kalau ketika tidak dihandle dengan baik gitu. Terus yang keempat yang aku temukan juga ini cukup menarik, itu generasi Z, dimana banyak yang teknologi ini ternyata kita tuh mudah loh untuk mengeluh dan self-proclaimed gitu. Jadi kayak mudah mencari informasi, tentunya kita mudah mencari informasi dong, tapi kadang ada sebagian dari kita, terutama aku juga, jadi mudah menyerap juga nih informasi yang kita dapatkan. Dan
kadang juga bahkan ada yang sampai mencocokkan dengan kehidupan pribadi atau perasaan kita dari orang lain gitu. Cocok logi lah ya Kak. Betul, cocok logi, bahkan lebih parahnya lagi bisa sampai self diagnose bahkan pada isu-isu psikologis yang berbau gangguan-gangguan secara mental gitu, yang sebenarnya yang hanya bisa dilakukan oleh profesional. Itu sih karena bahaya self diagnose kan sebenarnya kalau dari si self proclaimed ini kan kaitannya dengan self diagnose. Kalau self diagnose sebenarnya Google menyediakan informasi dan sebagainya, platform pencarian menyediakan informasi yang bisa menambah pengetahuan kita, tapi stop sampai kepada pengetahuan gitu. Kenapa? Karena mereka pun buat informasinya tuh general teman-teman, jadi kayak gak bisa, sedangkan kita punya karakteristik dan lain, bahkan gejala dan lain sebagainya mungkin itu ada yang lebih spesifik gitu, tapi ini dibuat secara general, jadi gak bisa banget kalau misalkan tiba-tiba self diagnose gitu dari informasi yang cepat terserap dari kita ini, kayak gitu sih yang disayangkan nantinya terkait dengan kehidupan internet kita ini sendiri sebagai generasi Z kayak gitu. Oke, dari papan ini tuh kita tahu guys, ternyata banyak nih remaja-remaja yang punya emosi yang rata-rata tuh nggak stabil, ya kan? Dan, tapi aku juga mau nanya nih, dari sisi lain nih, banyak juga nih remaja-remaja zaman sekarang gak mau banget dikekang sama peraturan, dan dia itu suka banget berontak. Kalau itu kenapa ya Kak? Kalau boleh tahu nih. Oke, kalau spesifik soal emosi, sebenarnya kalau di psikologi aku belajar itu ada memang periodisasi remaja sampai tadi adolescence. Aku tuh kan termasuk yang adolescence itu kan. Nah, ini tuh terkait dengan perkembangan mereka. Memang kita punya tahap perkembangannya sendiri. Dan di remaja itu sendiri adalah masa peralihan yang pasti kamu juga tahu kan, masa to grow maternity gitu kan, tahap mematangkan baik mental, emosional, sosial dan juga fisik. Nah mungkin kalau untuk periodisasinya ya para audiens bisa baca gitu ya, tapi kalau dari sumber yang aku tahu periodisasinya remaja itu ada dari masa puber 12 sampai 14 tahun, terus juga pubertas 14 sampai 16 tahun, akhir pubertasnya 17 sampai 18 tahun, baru masuk adolescence 19 sampai 21 tahun. Nah, itu tuh perkembangannya tuh beda-beda kayak gitu. Kayak misalkan pas masa puber itu lagi masa-masanya mereka tuh nggak suka dibilang sebagai anak kecil lagi, mulai bersikap lebih kritis, terus juga lebih rindu, lebih pengen gitu untuk kalian mendapatkan pujaan kayak gitu kan. Terus akhirnya masuk pubertas, masuk 14 sampai 16 tahun, mereka tuh mulai cemas dan bingung tentang apa sebenarnya nih yang berubah dari fisiknya, karena dia mulai matang perubahan fisiknya, terus juga bisa lebih ahli gitu ya dalam menyembunyikan isi hati, terus kemudian lebih kayak penampilan oriented gitu ya, maunya penampilannya tuh bagus, baik, sesuai dengan kelompok dan sebagainya, bisa diterima ya, kayak gitu-gitu tuh biasanya. Nah terus juga sikapnya udah mulai tidak tentu, udah pelin-pelan. Terus tadi ya kan yang aku mention, dia lebih senang berkelompok gitu ya, lebih senang sama teman sebayanya. Terus juga yang terakhir pubertas 17-18 tahun tuh udah makin matang lagi nih fisiknya, terus proses kedewasaan jasmaninya pun lebih kelihatan. Nah ketika masuk ke adolescence kayak usia aku nih 19-21 tahun yang relate itu udah mulai perhatian itu tertutup pada hal-hal yang realistis aja gitu, mulai nyadarin akan realitas, terus gimana caranya punya sikap yang mulai jelas, terus bakat-bakat dan minatnya tuh udah mulai dimatangkan lagi. Mungkin udah ada yang baru ketemunya waktu ini, ada juga udah ketemunya sebelum-sebelumnya, tapi tuh makin matang lagi. Itu tuh di tahap ini kalau dari jurnal sumber yang aku baca. Terus kenapa mereka gak mau dikekang sama aturan? Karena sebenarnya remaja itu cara berpikirnya udah semakin matang terkait dengan cara berpikir kausalitas gitu. Mereka tadi berpikir dengan kritis. Ketika hasil pemikirannya itu berbeda dengan orang tua, guru, dan lingkungan, mereka nggak akan ragu lagi nih untuk melawan. Karena mereka pikir apa yang mereka rencanakan gitu ya, yang terlintas, yang sudah disusun, pasti kan kita menyusun dong pola pikirannya itu.
itu tuh cukup rasional untuk mereka, sedangkan untuk yang hal-hal yang sifatnya menurut mereka itu kok mengekang gitu kan, tadi dia nggak suka nih untuk kemudian dibilang sebagai anak kecil lagi, akhirnya melawan, udah mulai bisa melawan. Terus emosi yang meluap-luap sebenarnya masih ada hubungannya dengan nggak bisa dilepas dengan hormon, karena hormon mereka juga nggak stabil gitu kan, bisa kemudian sangat senang di satu waktu, lalu kemudian di waktu lain bisa sangat sedih gitu ya. Pokoknya tuh di periode ini emosi lebih menguasai daripada pikiran yang realistis. Di sisi lain, memang remaja sedang berada pada periode badai. Ini kalau di psikologi ada juga sebutannya periode badai dan tekanan. Jadi sedang masa melengkapi pola-pola yang telah ada sebelumnya. Jadi sebelumnya masa-masa puber tuh ya, kalau awal kita udah mulai nih nyusun gitu ya, kalau puzzle tuh udah mulai nyusun tapi belum lengkap. Nah akhirnya tuh di masa remaja ini mulai coba untuk disusun lagi. Jadinya, dan memang kebanyakan sikap dan perasaan mereka positif dan negatif itu tuh terpengaruhnya atau sebagai produk itu tuh dari lingkungan sekitar. Jadi gimana sih pengalaman mereka melihat benda-benda fisik di sekitarnya, kayak orang tua, saudara dan sebagainya, itu sebagai cerminan mereka sendiri, bahkan teman dan lain sebagainya. Nah, emosi yang memang sering muncul atau dijumpai itu tuh emosi yang kayak marah, malu, takut, cemas, cemburu, iri hati dan lainnya tuh yang memang tidak terlalu positif gitu ya. Dan dalam hal ini karena tadi ya deskripsinya periode badai atau tekanan gitu, mereka belum mampu tuh untuk mengontrol kita tuh ya, sebagai remaja tuh belum mampu untuk bisa mengontrol dengan baik. Sebagian remaja mungkin akan meledak gitu dengan emosi-emosi tersebut, tapi sebagian lainnya justru untuk menutup perasaan mereka sendiri gitu, terlihat seperti tidak apa-apa mungkin, tapi sebenarnya padahal dia punya ada rasa marah, ada rasa kecewa, takut, iri hati dan lain sebagainya gitu. Jadi masih dalam tahap pengontrolan yang harus diperhatikan. Ini pernyataan-pernyataan yang sebenarnya aku combine juga ya sama tadi, sekali lagi ada sources-nya dan sebagainya yang bisa teman-teman juga coba dukung. Kalau misalkan merasa kurang relate, dicari gitu, karena pasti banyak banget dan dijadikan informasi ya, bukan untuk sebagai hal yang menentukan banget gitu loh hidup kalian gitu, enggak seperti itu gitu. Mungkin kalau untuk terkait dengan si emosi. Oke, jadi paparannya cukup jelas dan padat nih ya. Dari mulai tadi gimana remaja punya emosi yang rata-rata gak stabil, terus senang memberontak dan gak mau dikekang sama aturan. Terus nih ya, dari realitas yang terjadi nih kak, banyak remaja yang emang pada harfiahnya yang tadi kakak bilang punya emosi dan fase apa tadi, badai ya. Itu pada akhirnya tuh dia melarikan semua emosinya itu pada hal-hal yang mungkin kurang tepat nih. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada remaja itu yang paling ampuh tuh gimana ya kak? Secara maksudnya dari diri remaja itu dan dari lingkungannya juga gitu. Gimana biar dia nggak mengatasnamakan emosinya gitu untuk melakukan satu hal yang mungkin nggak seharusnya dia lakukan. Oke, untuk penyaluran yang emosinya gitu ya ketika gak stabil dan sebagainya, ini cukup menarik karena nggak bisa dari remajanya itu sendiri, banyak aktor terkait di dalamnya, masyarakat, orang tua, remaja yang kayak gitu, remajanya itu sendiri dan lain sebagainya. Tapi untuk cara yang paling ampuh sebenarnya aku nggak bisa ngeklaim gitu, karena pasti beda-beda nih gitu kan. Yang pertama mungkin dari orang tua pada masa ini gitu ya, tapi ini cobalah untuk bisa mengenali karakter dan anak mereka, bagaimana mereka bertindak, cara berpikirnya gimana, karena pasti orang tua tuh lebih tahu ya daripada aku yang ngomong ini gitu kan. Pasti orang tua tahu karena berapa belas tahun gitu kan bareng diurus dan sebagainya, pasti tahu nih si anak ini punya lebih banyak self awareness lah, kenapa anaknya A, sebabnya apa, kayak gitu-gitu, apa anaknya melakukan tindakan ini, apa sebabnya dan sebagainya, mungkin lebih efisien gitu ketika orang tua yang mengetahui gitu. Jadi kalau misalkan di tahap ini mereka paham,
bisa nih untuk akhirnya meminimalisir atau bahkan tidak mencapai yang dinamakan kenakalan remaja. Dan salah satunya tadi mungkin penyaluran emosinya yang kurang sesuai kayak gitu ya. Terus tadi yang kedua mungkin aku mention juga bisa dijelasin lebih lanjutnya itu ketika terkait dengan anak yang belum bisa nih, kan ada juga yang nggak bisa mengekspresikan emosinya dibandingkan yang tadi ada yang nggak mengekspresikan dengan cara yang kurang tepat, ada juga loh yang nggak bisa mengekspresikan emosi negatifnya, padahal kenyataannya emosi itu perlu disalurkan kayak gitu. Nah, coba nih mungkin dari masyarakat sekitar, orang tua, adik dan sebagainya tuh coba tanya gitu, ajak komunikasi tentang perasaannya, gimana sih perasaannya terkait dengan konteks-konteks yang relate saat itu gitu ya. Kalaupun rasanya sungkan gitu ya, karena pasti kan sangat mungkin gitu ya untuk orang tua dan keluarga sekitar tuh merasa sungkan gitu kalau nanya. Coba aja ajaknya itu ajak beraktivitas kayak bermain, bekerja bareng, kerja itu bareng, dan aktivitas lainnya lah. Karena sebenarnya tidak menutup kemungkinan remaja itu mereka udah punya udah bisa lah ya untuk untuk rilis emosinya, cuma mereka nggak tahu aja caranya gimana gitu. Jadi coba fasilitasiin, setidaknya dari ini pun nanti akan terbangun gitu ya kedekatan antara orang tua dan hubungannya menjadi lebih matang. Karena mungkin ada juga keluarga yang kurang matang hubungannya, justru saling menyindir kayak gitu ya di rumah, saling memarahi, memojokkan dan sebagainya, itu kan sebenarnya kurang matang gitu ya. Nah, ini bisa jadi alternatif gitu, langkah baik pertama atau mungkin langkah baik kesekian yang bisa dipikirkan gitu. Nah, untuk dari remajanya itu sendiri, aku cuma mau bilang, pahamilah mungkin layaknya itu tuh kita kayak lagi masak gitu ya, masak salah satu kita lagi ada tahap memasak salah satu hidangan terenak mungkin. Nah, kita sebagai remaja gitu ya, kita yang punya tubuh, kita yang pegang kendali nih penuh atas kalau tadi masak kita pegang kendali penuh atas api kompornya, kekuatan genggamannya, cara dan teknik masaknya sesuai dengan kita sendiri gitu kan. Jadi kita menemukan nih situasi ketika kita menemukan situasi kekosongan yang kayaknya kita nggak tahu nih cara ekspresiinnya, jangan biarkan orang lain yang nggak bisa pertanggungjawabin dampaknya mungkin lebih banyak negatif. Karena kita tadi, aku yakin remaja udah bisa mulai menilai, udah bisa mulai berpikir kritis ketika ada kekosongan dan merasa perlu peran orang lain. Itu boleh aja gitu, tapi jangan kasih ke mereka yang sebenarnya berdampak, punya tendensi berdampak yang buruk gitu, dan gak bisa mempertanggungjawabkan efeknya kepada kamu gitu. Kenapa? Karena perlu diingat bahwa sebenarnya dunia luar, di luar dari kita itu sendiri itu sangat tidak konsisten gitu. Jadi gimana baiknya kita sendiri untuk menyaring, kemudian untuk mengekspresikan, percayakan kepada orang-orang yang memang menurut kamu dia berkenan gitu. Ya, itu masuk poin kedua ini sebenarnya, jangan ragu kemudian untuk tadi ya menceritakan masalah pribadinya dengan pribadi kamu, entah apalah itu emosinya gitu ya. Percayakan untuk bisa mencari pendengar yang terutama mereka yang memang sudah memutuskan mau untuk mendengar gitu ya. Karena pastikan kita maunya ketika ngobrol dihargai gitu kan. Nah, cobalah cari orang yang siap nih untuk mendengarkan, at least mendengarkan, meskipun mungkin kita perlu nih karakter orang kan beda-beda. Kadang tuh kita perlu tuh ada yang tuh yang sampai ditampar dikit lah pakai kata-kata dan sebagainya. Ya itu mungkin adalah, menurutku itu ada bonus ya ketika kita punya orang yang mendengarkan dengan baik gitu. Tapi at least didengerin cerita gitu sebenarnya udah seharusnya itu sudah membantu lah ya, meski tidak banyak gitu. Terus tadi katarsis emosi, cara menyalurkan emosinya kayak gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang negatif, yang bersifat negatif, coba untuk ditekan gitu. Aku nggak melulu bilang jangan dilakukan gitu, nggak, karena pasti tadi lingkungan tuh mempengaruhi kan. Kayak bisa aja memang kehidupannya tuh ketemunya sama orang-orang yang mengucap kata-kata kasar dan sebagainya, itu mereka lagi coba-coba juga gitu. Jadi kayaknya untuk hal itu lebih untuk ditekan sih, karena kalau untuk hilang mungkin nggak bisa banget gitu, tapi bisa untuk ditekan dengan kayak kata emosinya tuh yang positif, kayak
misalnya tadi ada yang beraktivitas bermain gitu ya, atau ada yang berolahraga, setidaknya berolahraga dan sebagainya. Dan ini sebenarnya dilakukan juga loh pada sebagian besar apa namanya ya, anak-anak yang, kalau aku kan magang di salah satu sekolah gitu ya, itu tuh ini Kak, aku pegang anak berkebutuhan khusus gitu kan Kak. Nah, itu bahkan itu tuh bisa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus aja tuh, ketika mereka tantrum, ketika mereka emosi yang gak stabil, mereka diajak gerak dikit loh, itu bisa rilis, membantu mereka rilis setidaknya untuk saat itu. Jadi kayak menurut aku tuh bagaimana kita bisa nyaring si aktivitasnya itu sendiri, lebih kayak lagi-lagi kendalinya di kita sih. Jadi kayak please banget untuk bisa self aware juga nih, kita tuh emosi karena apa kayak gitu. Ketika ada self awareness pasti bisa tahu, ketika ada self awareness kita pasti tahu penyebabnya, setelah kita tahu gitu kan, itu tuh udah setengah dari solusi menurut aku. Dari self awareness kita punya self awareness, kita udah setengah dari solusi. Gimana setengahnya lagi kita cari kayak gitu. Kalau misalkan dari yang aku pahami gitu ya Kak, dan dari sumber-sumber dan juga pengalaman aku untuk cara menyelesaikannya kayak gitu. Oke Kak, tadi dari penjelasannya juga aku dapat poin nih kan ya, dari orang tua juga ya kayak lalu bagaimana jika posisinya anak itu nggak punya rumah? Maksudnya dengan kata lain dia itu anak broken home, dan mungkin juga hal yang serupa terjadi kepada anak yang sulit percaya pada orang lain, atau mungkin biasa kalau zaman sekarang nyebutnya trust issue gitu, punya trust issue. Itu gimana Kak? Kalau misalkan sudah sampai tahap trust issues, maksudnya ya tadi ya, kalau pulang itu dalam konteks bukan tempat tinggal kan, berarti kan seseorang yang sebenarnya seharusnya dapat memberikan kenyamanan, perlindungan dan sebagainya, itu mungkin aktor ini tuh tidak berperan dengan optimal. Aku nggak bilang nggak berperan sama sekali ya, mungkin tidak berperan dengan optimal gitu. Dan dia punya trust issue karena sebenarnya itu sangat mungkin gitu kalau misalkan yang dianggap rumahnya itu pun tidak rumah gitu kan. Ketika orang yang sangat dipercayainya dapat diandalkan, tidak dapat diandalkan, tuh bisa banget itu jadi trust issue. Terus ketika dia sampai tahap nggak mau untuk bercerita, dan karena mungkin memang banyak ditemui gitu, tapi aku sendiri belum pernah sampai bertemu nih sama orang-orang yang mungkin juga beda ya. Kalau aku tuh karena ya teman-teman aku juga teman-teman dari psikologi dan sebagainya, mereka secara dalam diri juga insya Allah sudah punya self awareness gitu. Jadi ketika dan tahu peran orang lain di sekitar tuh penting untuk mereka, menurut aku ya. Karena kalau menurut aku orang-orang yang punya trust issue tuh kelihatan juga sebenarnya. Iya benar, kadang punya ini self esteem yang rendah. Iya, kelihatan dengan karakteristik tertentu gitu ya, kelihatan dalam sehari-hari. Menurutku bisa di-approach sih dari orang yang lebih tahu nih keadaan ini. Kalau dia nggak baik-baik saja, coba tanyakan aja kabarnya, kayaknya mungkin itu bisa membantu ya setidaknya. Kamu misalkan kayak kamu gimana nih kabarnya hari ini, kamu ada masalah ya, kenapa kayak gini dan sebagainya. Itu menurutku nggak apa-apa gitu untuk karena mungkin mereka memendam itu karena sebenarnya nggak ada yang nanya, menurutku nggak ada yang coba memperlihatkan pedulinya gitu. Iya betul, kita kan berekspresi kan. Ketika kita nggak berekspresi pun menurutku ada bagian-bagian dalam tubuh kita tuh yang sebenarnya mengungkapkan gitu menurut aku. Jadi bisa banget nih dari tadi adanya manfaatin peer counseling gitu ya, atau ya setidaknya diskusi kelompok, manfaat counseling kelompok yang memang kita bisa sharing. Karena biasanya orang-orang punya trust issue pun takut untuk menurut aku ya, dari yang aku gambarin, tapi maaf kalau salah, biasanya yang punya trust issue itu takut untuk mengungkapkan karena takutnya dia beda gitu kan, takutnya dia doang nih yang ngalamin dan sebagainya. Coba untuk kalau secara kelompok kan bisa nih cari mungkin ada yang sama gitu, mungkin ada yang compare, bahkan mungkin ada yang kayaknya tuh menemukan, mungkin nantinya dapat menemukan personal yang kayaknya tuh bisa lebih bersyukur dan sebagainya. Itu kan sebenarnya dampak positif juga nih untuk mereka. Dan tapi ketika itu nggak kurang membantu gitu ya, bisa akhirnya coba untuk gimana caranya ke profesional, at least kalau nggak ke profesional yang kayak psikolog, psikiater dan sebagainya yang perlu duit banyak dan perlu
inform consent yang mungkin A, B, C, D, E gitu, melibatkan orang tua lagi dan sebagainya. Manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, karena pasti kan ada kan layanan konseling dan sebagainya. Percayakan bahwa mereka adalah profesional di bidangnya. Jadi ya jangan jangan rasa kalau misalkan gak ada jalan keluar gitu. Menurutku pasti ada. Gitu. Jadi ya pasti ada jalan keluarnya ya. Untuk yang terakhir nih, the last one, ada gak sih pesan atau semangat dari kakak buat kita para remaja biar lebih mengenal diri dan belajar untuk menguasai emosi? Oke, kalau untuk belajar pesan atau semangatnya untuk bisa lebih menguasai diri, sebenarnya poin-poinnya poin-poin sebelumnya sih, karena sebenarnya tuh aku cuma ngomong doang ya di sini, kayak aku balikin lagi ke kalian yang dengar yang remaja-remaja, kayak ini loh, kayak ABC-nya tuh kayak seperti ini loh, dan ini belum sepenuhnya komplit, yang kamu yang bertugas untuk bisa nyari dan sebagainya tuh sebenarnya udah di poin-poin sebelumnya sih menurut aku. Tapi kalau untuk mungkin ada quotes gitu ya yang bisa di notice lah dari Wayne Diner gitu. Dari Wayne Diner, dia tuh bilang kalau tidak mungkin kita marah dan nangis atau tertawa secara bersamaan. Kita bisa marah, nangis, tawa, itu semua adalah eksklusif. Kita bisa ketika waktu itu saat itu aja gitu, eksklusif. Dan kita punya kemampuan kemudian untuk memiliki menilai gitu ya, mana dipilah dulu nih mana akhirnya mana yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini ya, mau aku tekankan, emosi negatif itu sangat boleh dan perlu sekali untuk diekspresikan, tapi lakukanlah secara lebih konstruktif dari hal-hal yang udah diupayakan gitu ya dari tadi bahasan sebelumnya. Lakukan dengan lebih konstruktif dalam hal konteksnya untuk membangun gitu ya, sehingga nanti di tahap selanjutnya pun, di fase perkembangan selanjutnya, kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Fase ini bisa lebih optimal kayak gitu kan. Terus kayak tadi lagi-lagi self awareness itu sangat dibutuhkan. Jadi coba gali, kenapa ya aku tuh marah, sebelumnya apa ya sebabnya ya, coba di take a note gitu. Mungkin ada A, B, C, D situasi yang sebenarnya kamu gak suka, terus akhirnya kamu bisa nih untuk bisa filter situasi itu ketika memang sangat diperlukan gitu. Karena kita nggak bisa menghandle seluruh lingkungan tanpa tadi kan lingkungan luar itu tidak konsisten dan bisa dibawa dari kita, tapi at least kita tahu nih kalau kayaknya gue bakalan marah deh kalau situasi kayak gini tuh. Kita bisa gitu akhirnya marahin seperti apa ya yang boleh gue keluarin di situasi kayak gini, emosi gimana ya gitu. Itu tuh bisa lebih menurut aku lebih terkontrol tadi ya kan, untuk menguasai diri ya. Maaf kalau misalkan masih ada kurangnya kayak gitu, karena itu sejauh yang aku pahami dan aku belajar, ya ada wawancaranya tadi, ada fasilitas dan sebagainya, itu terbatas dari diri aku sendiri. Baik, oke, mungkin dari banyaknya pertanyaan dan jawaban serta paparan dari kami, mungkin hanya ini yang dapat kami berikan untuk kalian yang masih mendengarkan suara kami. Terima kasih untuk kalian yang stay dan tetap mendengarkan sampai habis. Sekian dari aku dan Kak Zuni. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.